saudara? Baik, shalom. Shalom saudara. Bisa lebih kencang? Shalom. Yes, gitu ya. Baik, malam hari ini saya akan bicara tentang Demas Syndrome. Ya. Tentang apa saudara? Demas Syndrome. Mungkin ada yang tahu, ada yang belum tahu apa itu Demas Syndrome. Nanti saya akan jelaskan. Saudara, yang saya awali adalah kata-kata dengan begini. Esensi daripada hidup ini, atau intisari daripada kehidupan ini, sebenarnya kalau kita renungkan adalah tentang bagaimana kita mengerjakan keselamatan kita. Ya. Bagaimana kita mengerjakan keselamatan kita. Itulah esensi atau intisari daripada kehidupan kita selama kita hidup di muka bumi ini. Ya. Dan banyak orang mengerjakannya dengan berbagai macam cara. Nah, tetapi justru inilah yang dipakai setan. Ya, setan Tuhan kepinginnya supaya manusia itu tidak selamat. Ya kan? Tujuannya setan itu, dia itu cari bolo sak banyak-banyaknya. Supaya buat ngancani dia di neraka. Makanya dia berusaha sebisa mungkin supaya manusia itu gagal dalam mengerjakan keselamatan. Tapi puji syukur kepada Bapa Yahweh, kita tidak pernah bisa mengerjakan keselamatan kita sendiri tanpa ada bantuan bimbingan daripada Ruach HaKodes. Amin. Jadi kalau kita bisa bertahan sampai hari ini, ya firman Tuhan bilang, kerjakan keselamatanmu itu dengan takut dan gentar. Artinya apa? Supaya kita tidak main-main. Nah, malam hari ini saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai apa itu Demas Syndrome. Ya, apa itu Demas Syndrome? Sindrom kehidupan. Jadi Demas Syndrome itu saya menjelaskannya seperti ini. Demas Syndrome itu adalah sindrom kehidupan pelayanan yang tidak diselesaikan. Atau dengan kata lain, mengkhianati sebuah komitmen pada Tuhan. Atau bahasa sederhananya adalah orang gagal dalam mengikuti atau mengiringi Tuhan di dalam hidupnya. Ya. Nah, itu saya sebut Demas Syndrome. Kenapa kok namanya Demas Syndrome? Ayo kita lihat saudara, berikutnya. Nah, siapa itu Demas? Ya, karena Demas Syndrome itu diambil dari sebuah nama muridnya Rasul Paulus yang namanya Demas. Demas ini bukan orang awam, saudara. Tapi Demas ini seorang pelayan Tuhan yang memiliki talenta yang besar. Sehingga dia juga menjadi salah satu murid kesayangan Paulus. Selain Filemon, selain Timotius. Ya. Jadi Demas ini salah satu murid kesayangan Paulus. Jadi bukan sembarangan orang, saudara. Sayangnya dia jatuh dengan meninggalkan tanggung jawab pelayanannya untuk mengejar hal-hal duniawi. Loh, terus kalau kita melayani Tuhan berarti kita harus melepaskan diri dari hal duniawi dong. Enggak begitu juga. Nanti saya akan jelaskan. Ya. 2 Timotius 4 ayat 10. Judul firman Tuhan malam hari ini diambil dari surat 2 Timotius 4 ayat 10 ini, saudara. Dikatakan, sebab Demas telah meninggalkan aku karena telah mencintai zaman sekarang dan dia telah pergi ke Tesalonika. Nah, kalau saudara perhatikan ayat ini, dikatakan, sebab Demas telah meninggalkan aku. Ini sebenarnya salah satu curahan hatinya Rasul Paulus kepada murid kesayangannya yang bernama Demas. Saudara coba perhatikan kata sebab Demas telah meninggalkan aku. Berarti sebenarnya ya Paulus itu menaruh harapan banyak kepada Demas.
Tetapi dikatakan Demas telah meninggalkan aku. Kenapa pertanyaannya kok Demas sampai meninggalkan Paulus? Dikatakan sampai dia mencintai zaman sekarang dan dia telah pergi ke Tesalonika. Kenapa kok sampai meninggalkan Paulus? Gitu. Nah, saudara perlu tahu, ya, Paulus itu muridnya Gamaliel. Ya, muridnya Rabi Gamaliel. Paulus ini dari awal pelayanannya, dia, saudara kalau baca surat-suratnya dia, ya, Paulus ini dari awal pelayanannya dia tidak pernah bergantung kepada orang lain. Dia tidak pernah berharap ketika dia pergi ke sana, dia akan dapat bayaran. Enggak. Tapi Paulus ini, kalau saudara pelajari, dia adalah seorang developer. Kalau zaman sekarang developer. Kalau dulu orang yang bikin tenda. Tapi zaman sekarang, Paulus itu punya bisnis. Jadi Paulus itu bukan pengangguran. Meskipun dia anggota Sanhedrin, salah satu anggota Sanhedrin kalau tidak salah. Iya. Itu kalau sudah anggota Sanhedrin, orang terhormat loh saudara. Orang elit, tidak main-main. Tapi dia punya bisnis. Yaitu seorang developer, properti. Kalau sekarang seorang kontraktor. Perumahan mungkin. Jadi bukan orang sembarangan. Dia tidak pernah menggantungkan kebutuhan pelayanannya kepada orang lain. Tetapi dia membiayai seluruh kehidupan pelayanannya, pembiayaan pelayanannya, itu dengan kekuatan tangannya. Artinya dia tidak pernah bergantung, oh nanti kalau saya diundang ke sana, saya akan dapat persembahan. No. Tapi dia selalu menggunakan, artinya tidak bergantung kepada orang lain. Sampai bahkan dia itu harus kadang-kadang kekurangan duit. Dikatakan aku menderita, kadang-kadang aku tidak berpakaian sampai begitu. Aku tidak makan. Tapi dia tidak pernah minta-minta. Nah artinya Paulus ini sudah punya komitmen ketika dia terjun di dalam melayani Tuhan, mengikut Tuhan Yesua, dia sudah siap untuk menderita. Nah, di dalam hal penderitaan ini pun, Paulus mengajarkan kepada seluruh muridnya gaya pelayanannya, saudara. Dia ajarkan semua itu kepada murid-muridnya. Kalau kamu melayani, jangan harap kamu dapat fasilitas. Kalau kamu pergi naik kapal, biaya sendiri. Begitu saudara. Nah, proses inilah, proses pembelajaran inilah yang membuat Demas tidak tahan. Begitu. Proses ini yang membuat Demas tidak tahan. 1-2 kali dia masih bisa ikutin Paulus. Ya. Dan kalau kenapa saya katakan Demas ini salah satu murid kesayangan Paulus, dan Demas ini orang yang hebat karena sampai namanya ditulis di dalam suratnya Paulus. Dan ini salah satu bentuk curahannya hatinya Paulus gitu. Kalau dia bukan murid kesayangan, nggak mungkin Paulus sampai nulis. Gitu. Berarti ini orang punya peran yang penting di hatinya Paulus. Tapi sayang, orang ini tidak tahan. Orang ini tidak tahan. Sehingga dia dikatakan meninggalkan pelayanannya, dikatakan mencintai zaman sekarang. Ya, apa itu zaman sekarang? Nanti kita lihat saudara di belakangnya. Dan dikatakan dia telah pergi ke Tesalonika. Ada apa dengan Tesalonika? Ternyata, saudara kalau saudara lihat, pada zaman itu kota Tesalonika itu adalah kota bisnis. Ya, kota bisnis. Nah, itulah sebabnya dikatakan Demas pergi ke Tesalonika karena dia mulai tertarik untuk berbisnis. Gitu. Artinya hatinya sudah bergeser, tidak lagi memprioritaskan atau menyelesaikan tanggung jawab pelayanannya, tapi dia meninggalkan pelayanannya untuk berbisnis. Oke, itu kira-kira ceritanya. Berikutnya. Nah, banyak orang mengalami kegagalan atau kejatuhan di dalam hidupnya yang saya katakan seperti Demas ini. Saya mengumpamakan
Banyak orang mengalami kegagalan, kejatuhan di dalam kehidupannya mengiring Tuhan, kehidupan perjalanan imannya mengiring Tuhan, itu seperti Demas. Mungkin di awal-awal menggebu-gebu, mungkin di awal menyala-nyala, tetapi semakin ke sini, mungkin Tuhan mulai proses dia. Tuhan mulai izinkan proses pendewasaan. Dan orang itu tidak tahan. Nah, saudara, saya melihat biasanya banyak orang itu mengalami kejatuhan atau mengalami kegagalan, biasanya itu karena ada 3 hal ini. Yang pertama, karena dia mengejar harta kekayaan. Bukan tidak boleh mengejar harta kekayaan. Ya, tapi kalau sampai hatinya bergeser untuk memprioritaskan cintanya dari Tuhan, itu sudah membuka celah untuk dia meninggalkan Tuhan. Saudara, banyak loh orang-orang yang tadinya nggak punya duit, orangnya butuh duit, dia datang sama Tuhan, dia beribadah, dan Tuhan berkati dia. Semakin dia diberkati, semakin angel untuk ibadah. Alasannya apa? Aduh ya, tokoku rame gak bisa ditinggal. Waduh iya, aku kadung janjian sama partner bisnis saya. Dari Malaysia ini, dari Hong Kong ini. Karena ini proyek besar. Saya bisa untung ratusan miliar. Dan orang-orang mulai menggeser prioritasnya. Yang tadinya Tuhan nomor 1, jadi Tuhan nomor 2. Bisa nomor 3, bisa nomor 4. Itu. Bukan kesalahan untuk mengejar harta kekayaan. Tetapi yang menjadi salah adalah ketika hatimu bergeser. Nah, itulah, saya katakan, itulah letak kesalahan rata-rata manusia di dunia ini. Oh enggak, saya tetap cinta Tuhan. Ya, tapi begitu mulai diberkati, ayo masuk pelayanan. Saya belum bisa. Waktu saya nggak punya waktu saya. Banyak nggak yang kayak gitu, saudara? Banyak. Saya perhatikan tuh. Ya, saudara, saya katakan, hari-hari ini adalah hari-hari akhir, termasuk hari-hari akhir. Dan memang itu salah satu cara kerjanya setan untuk bikin kita itu jatuh dan gagal dalam mengerjakan keselamatan kita. Tidak terasa, oh kalau minggu ini nggak datang, minggu depan kan masih ada. Sabat ini nggak bisa, sabat depan masih ada. Terus dibikin gitu. Orang dibikin capek dalam ngejar duit. Orang kalau capek, biasanya, apalagi kalau ibadah sabat, kalau capek, mending tidur atau datang ibadah? Tidur. Capek kok. Yo manusiawi toh. Itulah sebabnya, itu cara kerja setan. Dibikin saudara sibuk. Dibikin kita itu capek. Dalam kita ngurusin bisnis kita. Ya. Saya kalau mau dibilang akhir-akhir ini saudara, itu juga sebenarnya banyak capeknya. Kenapa? Ini sudah mau mendekatin, saya harus handle orang untuk pergi ke Israel. Banyak hal yang harus saya kerjakan dengan Elis. Dan kami nggak pakai karyawan. Semua kami kerjakan sendiri. Ya, mulai dari A sampai Z kami kerjakan sendiri. Jadi sampai ngurusin yang namanya name tag, gantungan nama itu kami sendiri yang bikin. Ya, Elis itu sampai nggak tidur. Bikin rincian tiket pesawat yang untuk dibagi, itu semua dibikin sendiri sampai nggak tidur. Saya seharusnya bisa gunakan alasan itu. Gitu. Tapi saya selalu punya komitmen. Ya. Kalau Bapak Yahweh itu kasih saya kesempatan untuk melayani, itu berarti Bapak Yahweh masih sayang sama saya. Gitu. Saya percaya ya, sesibuk apapun apa yang saya kerjakan di luar pelayanan saya, itu harus jadi nomor 2. Ya. Saya tahu karena
salah satu strategi setan itu adalah supaya kita itu dibikin capek. Supaya nggak ngurusin pekerjaan Tuhan. Hati-hati saudara. Ya. Kemudian bicara tentang kekuasaan, jabatan, karir. Orang yang karirnya semakin tinggi, itu pasti tanggung jawabnya semakin gede. Ya kan? Waktunya akan semakin habis. Nanti kita akan bicara, bukan berarti tidak boleh mengejar karir. Boleh. Ya. Tapi kalau prioritas saudara sudah bukan ibadah kepada Bapa Yahweh yang nomor satu, hati-hati. Ya. Hati-hati. Itu kita sudah masuk di dalam yang namanya Demas Syndrome. Saudara tahu, Demas Syndrome ini yang saya katakan tadi, mengkhianati komitmen kepada Tuhan. Saudara, kalau orang itu dalam hubungan suami istri, kalau yang namanya dikhianati, sakit apa swakit saudara? Swakit. Bahkan, sakitnya di sini katanya. Bahkan kalau bisa, mending gak usah kenal. Kan gitu toh? Daripada seperti ini, sudah mencurahkan isi hati, sepenuhnya diberikan, dikhianatin. Itulah hatinya Tuhan. Itulah perasaan hatinya Tuhan. Ketika kita mengkhianati dia. Ya. Yang ketiga, banyak yang jatuh karena masalah percintaan. Jatuh cinta kepada wanita. Sudah punya istri, jatuh cinta kepada wanita lain. Yang lebih seksi mungkin, yang lebih perhatian mungkin, lebih muda mungkin. Yang perempuan juga gitu. Sudah punya suami, dia bisa jatuh cinta, suka sama laki-laki lain. Karena apa? Mungkin karena dia punya rayuan gombal yang maut. Gitu. Dia punya rayuan gombal yang bikin klepek-klepek. Gitu. Disitulah yang saya lihat banyak kejatuhan karena tiga hal ini. Karena memang tidak bisa dipungkiri bahwa ketiga hal ini yang membuat hidup kita itu jadi lebih berwarna. Betul nggak saudara? Kalau saudara duitnya banyak, harta saudara banyak, saudara pasti hidupnya lebih bahagia. Halo? Betul nggak saya ngomong ini? Iya, ya. Kenapa? Karena saudara mau beli apa, saudara bisa. Saudara mau makan di mana, saudara bisa. Tapi kalau nggak ada duit, ya kan? Mau apa nggak bisa. Mau masuk toko supermarket sepet motone. Ya kan? Mau beli ini, aduh duitnya gak ono. Gitu. Saya dulu kalau sama Elis, ya mam ke Superindo, gak usah. Ano apa? Loro motone. Loh apa kok loro motone? Kok pengen iki rasa tuku, pengen tuku rasa tuku. Jadi bener gak usah pergi, tak pikir benar juga ya. Gitu. Jadi kalau orang itu hartanya banyak, dia punya karir yang tinggi, yang bagus, pasti hidupnya lebih senang. Betul ya? Gitu. Lanjut. Nah, stigma tentang harta tahta wanita itu sudah menjadi sesuatu yang negatif. Iya. Gitu kan? Sehingga ada pepatah yang mengatakan para pria itu para pria bisa jatuh dalam tiga hal ini. Perempuan juga sebenarnya, gitu ya. Tapi biasanya banyak kan pria sih. Gitu. Makanya ada istilah pria hidung belang. Kan nggak ada toh wanita hidung belang, nggak ada ya. Belum pernah dengar saya. Gitu. Tapi pria biasanya hidung belang. Gitu. Ya sampai juga ada banyak dalam ayat-ayat dalam kitab suci kita yang mendefinisikan seolah-olah gara-gara harta, tata wanita, orang tidak bisa mendekat kepada Tuhan dan berakhir pada maut. Iya, begitu. Ya. Manusia sehebat Raja Daud pun, sehebat Salomo pun, jatuh gara-gara perempuan. Ya kan? Gara-gara wanita. Daud gara-gara nggak sengaja lihat orang mandi, jatuh, saudara. Kurang apa tuh Daud dekat sama Tuhan? Gitu kan? Seperti Salomo, begitu tulus dalam melayani Tuhan, dalam mengikut Bapa Yahweh. Bisa juga jatuh gara-gara wanita. Saudara lihat pengaruhnya harta tata wanita ini sangat luar biasa. Itulah sebabnya kita malam hari ini yang ingin saya sampaikan kepada saudara, supaya
kita mengerjakan keselamatan kita itu dengan takut dan gentar. Ingat, ya, tidak lama lagi Tuhan Yesus datang menjemput kita. Ya kan? Ketika dia datang di atas awan-awan, yang dia mau lihat dari kita adalah apakah kita sudah mengerjakan keselamatan kita dengan benar. Atau jangan-jangan selama ini kita sudah mulai menjauh dari Tuhan. Fisiknya datang ibadah, tapi pikirannya di luar. Ada nggak yang kayak begitu? Ada. Nyanyi, ikut nyanyi, tapi matanya tembus ke belakang, saudara. Ya, mikir, nanti ini habis ibadah, dolan kemana ya? Makan di mana ya? Nggak fokus. Gitu. Hatinya nggak di situ. Ya. Oke, berikutnya. Kenapa orang bisa jatuh gara-gara ketiga hal ini? Yang pertama, karena orang bisa lupa diri atau orang bisa lupa akan Tuhan ketika mereka kejar hal ini. Orang kalau sudah ngejar duit, dia bisa lupa sama Tuhan. Orang kalau sudah ngejar karir, dia bisa lupa sama Tuhan. Bahkan orang kalau sudah, para pria ngejar perempuan, sudah dikasih tahu, jangan sama orang itu, kamu kan sudah punya istri. Ya, tapi orang itu kalau sudah kesengsem, tahu kesengsem ya saudara ya? Mbok, malaikat yang ngasih tahu, ojo. Malaikatnya yang diusir saudara. Pergi! Ini pasti roh setan yang, padahal malaikat saudara. Kan gitu ya. Gitu. Orang kalau sudah jatuh cinta, makanya dikatakan cinta itu buta, tidak memandang orang itu baik atau jahat. Kalau sudah cinta, udah, nggak ada yang bisa kasih tahu. Itu sebabnya orang bisa lupa akan Tuhan. Dua, karena apa? Karena sikap hati manusia itu mudah berubah. Kenapa? Hati manusia itu tidak ada yang sebenarnya punya kekuatan yang benar-benar bisa tulus, tuh sangat-sangat sukar. Ya, itulah sebabnya firman Tuhan ngomong, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan dengan santai-santai. Bukan. Dengan takut, artinya apa sih? Orang kalau takut itu selalu apa? Hati-hati. Orang kalau takut, orang kalau jalan di gelap, dia akan lebih waspada. Karena apa? Dia takut mungkin di depan ada lubang, mungkin di depan dia nginjak ular, ya kan? Mungkin di depan sana ada perampok, dia akan lebih waspada. Kenapa? Karena dia takut sebenarnya. Manusia itu memang harus punya rasa takut, saudara. Kalau enggak, wah berbahaya. Tiga, karena manusia itu tidak pernah punya yang namanya rasa puas. Ya, setuju nggak saudara? Halo? Manusia itu nggak punya rasa puas. Kepingin dulu nggak punya motor, kepingin punya motor, Tuhan kasih motor. Setelah punya motor, seneng. Tapi biasanya cuma 3 bulan. Habis itu perasaannya, ya biasa-biasa saja. Terus mikir, pengen punya mobil. Setelah Tuhan kasih mobil, pikirannya apa? Pengen punya mobil lagi, yang lebih bagus. Itu sudah biasa. Karena manusia itu hatinya tidak pernah puas. Ya. Berikutnya. Oke. Dikatakan dalam Timotius 2 Timotius 4 ayat 10 tadi dikatakan Demas meninggalkan Rasul Paulus karena mencintai zaman ini. Kalau saudara lihat kata mencintai di dalam bahasa Yunani yang ditulis di dalam 2 Timotius 4 ayat 10 itu, kata mencintainya itu ditulis dalam kata agapao. Kita tahu kalau di dalam bahasa Yunani itu kata cinta dikategorikan ada beberapa. Ya, ada yang namanya kasih eros. Itu kasih yang berlandaskan hawa nafsu. Seperti Daud suka sama Batsheba karena berdasarkan apa? Nafsu.
Karena lihat dia mandi, dia jadi suka. Tapi sukanya karena nafsu, itu eros. Ya. Kemudian di atasnya eros itu ada yang namanya kasih philia atau phileo. Itu kasih yang berlandaskan karena hubungan persaudaraan. Itu. Ya, seperti kakak mengasihi adiknya. Sesama saudara. Seperti kita gini dalam satu komunitas, kita saling mengasihi. Karena kita ada di dalam satu komunitas. Kita menganggap satu yang lain ini seperti saudara, seperti keluarga. Nah, hubungan ini disebut hubungan kasih yang berlandaskan philia. Tapi ada kasih yang paling kuat, itu namanya kasih agape. Nah, kasih agape itu sebenarnya yang benar-benar dimiliki, yang bisa mempraktekannya itu hanya Bapa Yahweh. Hanya Tuhan Yesus kepada manusia. Ya. Kasih agape, kasih yang benar-benar melekat, tidak mengharapkan apa-apa, tapi berkorban. Kasih agape. Nah, kata mencintai yang ditujukan kepada Demas itu sampai pada tahap agape. Berarti si Demas ini benar-benar sudah pikirannya cuma mengejar kesenangannya dia. Dia sudah nggak tertarik sama sekali dengan yang namanya melayani Tuhan. Seperti yang diharapkan oleh Rasul Paulus. Kira-kira sampai sini saudara paham nggak? Jadi ketika si Demas itu timbul rasa mencintai yang begitu dalam, sampai akhirnya dia tidak ragu lagi untuk meninggalkan tanggung jawab pelayanannya. Sama ketika manusia, ketika seseorang jatuh cinta sama orang lain yang berbeda iman, jangking dia cintanya kesengsem, dia bisa tinggalkan imannya. Ada yang begitu? Banyak. Ya. Dan saya katakan, itu jangankan Tuhan, Rasul Paulus saja, manusia, dia bisa begitu sedih dan sakit hati. Apalagi Bapa Yahweh. Saudara, ketika ada orang-orang atau umat pilihannya, ya, dikatakan yang sudah dibeli dengan harga yang mahal, tapi dia masih mengkhianati dengan meninggalkan Tuhan. Bagaimana enggak sakit hati Tuhan? Itulah sebabnya saya mengingatkan kembali, saudara, supaya ketika kita sampai hari ini ada mengiring Tuhan, mengikut Bapa Yahweh, hati-hati. Jangan pernah mundur selangkah pun. Kenapa? Karena bukan langkah awal yang menentukan keselamatan kita. Tetapi langkah terakhir. Ingat saudara. Dan kita tidak pernah tahu kapan langkah terakhir kita. Ada yang tahu? Gak ada. Iya kan? Gak ada. Dan saya katakan Demas adalah salah satu orang yang mengkhianati komitmennya kepada Tuhan. Jangan sampai dari kita ada yang mengkhianati komitmen kita kepada Tuhan. Amin. Ya, apapun yang terjadi. Ya, entah sekali waktu saudara akan diproses dengan cara saudara mencintai seseorang yang beda agama, beda iman dengan kita. Saya katakan, pertahankan iman saudara. Jangan pernah ikut mereka, tapi justru ajak mereka untuk mengenal Bapa Yahweh. Amin saudara. Ya. Terus, kemudian ada kata meninggalkan Rasul Paulus, meninggalkan pelayanannya, itu ditulis dalam bahasa Yunani ekkatalepo. Ekkatalepo, kata meninggalkan itu ketika ditulis ekkatalepo itu seperti prajurit yang lari dari tugas kemiliterannya. Sampai segitunya.
Padahal kalau yang namanya prajurit itu disuruh nyemplung sumur sama komandannya, dia harus ngomong apa? Siap, betul nggak? Tapi kalau sampai ada seorang tentara yang lari keluar dari tugas yang diberikannya, wow, pasti hukumannya sangat berat. Ya kan? Tapi kalau seorang tentara sampai meninggalkan tugasnya, padahal dia tahu konsekuensinya, tapi dia tetap berani meninggalkan tugasnya, itu karena tadi didasari sudah kesengsem sama mengejar hal-hal kesenangan duniawinya. Oke, kita terus dulu. Sampai sini saudara masih bisa mengikuti saya? Oke. Demas dikatakan meninggalkan Tuhan karena mencintai zaman ini. Apa maksudnya? Apa gambarannya? Saya ajak saudara untuk membaca di dalam Roma pasal 1 ayat 21 sampai 32. Inilah yang terjadi saat ini, saudara. Spiritnya sama ketika Demas meninggalkan pelayanannya, ketika Demas meninggalkan tanggung jawabnya, ketika Demas meninggalkan komitmennya kepada Tuhan Yesua, saat itu kondisinya sama seperti zaman ini sekarang ini. Godaannya sama seperti itu. Ya, ini agak panjang ayatnya, tapi saya akan bacakan buat saudara. Sebab sekalipun telah mengenal Elohim, mereka tidak memuliakan Yahweh sebagai Elohim atau mengucap syukur. Sebaliknya, mereka diserahkan kepada kesia-siaan oleh pikiran-pikiran mereka. Dan hati mereka yang tanpa pengertian telah digelapkan. Dengan mengaku diri bijak, mereka telah dibuat bodoh dan menukar kemuliaan Elohim yang tidak fana dengan keserupaan gambar yang fana dari manusia dan burung-burung dan binatang berkaki 4 dan binatang melata. Oleh sebab itu pula Elohim telah menyerahkan mereka dengan hasrat-hasrat hati mereka kepada kenajisan agar mencemarkan tubuh mereka di antara mereka sendiri yang telah menukar kebenaran Elohim dengan kepalsuan. Terus, dan telah menyembah serta beribadah kepada makhluk ciptaan. Sampai sini dulu. Ya, ketika orang sudah membuka celah hatinya kepada hal-hal yang fana, apa itu hal-hal yang fana, saudara? Hah? Ketika hatinya sudah mulai bergeser kepada hal-hal yang fana, dikatakan juga serta beribadah kepada makhluk ciptaan selain yang menciptakan. Apa ini maksudnya? Sampai sini dulu. Saya kasih contoh. Kalau kita itu beribadah, ini contoh gampang. Ya. Tapi saudara masih bingung ada status HP. HP itu pencipta atau ciptaan? Hah? Ciptaan toh? Kalau saudara lebih bingung HP saudara, berarti saudara sedang bukan beribadah kepada Bapa Yahweh, tapi beribadah kepada HP. Kenapa? Hati dan pikiran saudara tertuju kepada kayaknya update status. Gitu kan? Tapi bingung, gak ngerti apa yang disampaikan firman Tuhan, apa yang disampaikan oleh Bapak Gembala. Saudara nggak ngikutin. Kenapa? Karena sibuk ngurusin HP. Ya. Itu hal yang sepele. Saudara ibadah, tapi saudara pikirannya kapan selesainya? Itu sama. Itu yang sedang terjadi. Jangan dikira kalau kita ada di dalam kehilat, setan tidak berani masuk. Oh, jangankan kehilat, sorga aja setan berani naik. Betul nggak? Halo? Iya.
Jadi jangan dikira kalau kita di dalam kehilat, oh aman, hadirat Tuhan. Loh kalau engkau gak sungguh-sungguh sama Tuhan, ketika ibadah, setan yang masuk dalam pikiranmu. Sing khotbah Jameson, boseni. Nek Jameson sing khotbah, mesti sampai jam 8:30. Akhirnya, saudara lihat saya, tapi matanya sedikit-sedikit lirik ke kiri. Set. Ngapain lirik ke kiri? Hah? Lihat jam, ya kan? Sudah 19.18. Jatahnya kurang setengah jam. Harusnya. Kan gitu. Giliran sudah 5.5, sudah mulai pada resah. Goyang kanan, goyang kiri. Ya, tapi saya bersyukur. Saya ini kalau khotbah mesti belandrang. Tapi saya salut sama saudara. Tak lihat di sini, nggak ada yang ninggal pulang. Betul ya? Wah, kasih tepuk tangan buat Bapak Yahweh. Gitu. Ya, itu salah satu tanda saudara berarti serius. Amin. Gitu. Atau gini, yo sakjane wis gak betah. Tapi orang koncone sing ngadeg ya ora wani ngadeg. Enggak ya? Puji Tuhan. Oke, saya lanjut. Selain yang menciptakan, yaitu yang terberkati sampai selamanya. Amin. Sehubungan dengan itu, Elohim telah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu kehinaan. Karena bahkan perempuan-perempuan mereka telah menukar fungsi yang alami dengan apa yang melawan alam. Apa maksudnya? Perempuan dengan perempuan. Harusnya perempuan itu birahi kepada laki-laki. Tapi ini perempuan bisa birahi kepada perempuan. Apa namanya? Lesbian. Ya, itu salah satu dari yang namanya kelompok LGBT. Tapi itu yang terjadi, saudara. Ya, ketika orang sudah mulai tidak serius sama Tuhan, maka Tuhan bisa buka celah untuk mereka. Sengaja ini firman Tuhan loh yang ngomong. Elohim telah menyerahkan mereka. Seolah-olah itu diperhadapkan seperti Adam dan Hawa ketika diperhadapkan, ini loh ada pohon kehidupan. Betul ya? Dikasih tahu sama Tuhan. Jangan dimakan. Pohon pengetahuan baik dan jahat. Tuhan bilang jangan dimakan. Kemudian ada yang bertanya, lah kalau Tuhan sudah tahu bahwa itu bisa membuat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kok dikasih di situ? Nyalake Tuhan meneh. Begitu. Saya kasih tahu saudara, itulah yang sebabnya saya katakan, ada hal-hal yang memang Tuhan kasih tahu, tapi tidak boleh kita sentuh. Sampai sini paham saudara? Ada hal-hal yang memang Tuhan kasih tahu, tapi tidak boleh kita sentuh. Ya, apa selain itu saudara? Apa? Saya lihat ada dua selain itu. Satu, jangan kita pernah sentuh misterinya Bapak Yahweh, yaitu tentang kapan kita akan meninggal. Ada apa dengan hari depan kita? Tidak ada seorang pun yang tahu. Dua, tidak ada seorang pun yang bisa tahu kapan Yesus datang. Itu, dua hal itu menjadi ranah yang tidak boleh kita sentuh. Sama seperti Tuhan taruh pohon pengetahuan baik dan jahat. Ya, makanya Tuhan bilang, cukup ikuti tanda-tandanya. Mengenai hari depan kita, kamu percaya saja, kalau burung pipit di udara, yang cuma harganya berapa? Pokoknya murah, ya kan? Pokoknya murah toh. Itu aja Tuhan pelihara, apalagi kamu, apalagi kita, amin. Itu yang Tuhan janjikan. Gak usah khawatir, gak usah bingung mikirin besok hari depan ini kayak apa. Kemudian mulai diramal-meramal. Jangan sampai kita masuk dalam ranah itu. Amin, saudara. Ya. Apa ini? Dan sama seperti itu pula, para lelaki dengan meninggalkan persetubuhan yang alami bersama yang perempuan, yang lelaki dengan para
lelaki terbakar oleh birahi, mereka seorang terhadap yang lain sambil melakukan perbuatan mesum dan seraya menerima di dalam diri mereka ganjaran yang seharusnya atas kesesatan mereka. Mereka sedang digiring ke dalam kondisi yang kayak gitu. Nah, saya lihat saat ini sama enggak? Betul ya? Spiritnya sama ya? Spiritnya sama. Ini yang terjadi. Gitu. Kenapa banyak orang mulai meninggalkan Tuhan? Karena mereka sedang digiring untuk menikmati yang begini-begini, saudara. Makanya saudara juga hati-hati sebagai orang tua. Kalau anak-anak saudara nih, ya, umpama nih, oh aman kok, dia pergi sama laki-laki. Hari gini, lihat, tetap dipantau. Karena laki-laki pergi dengan laki-laki juga tidak aman. Loh iya, nggak jaminan saudara. Betul ya? Kalau dulu, ini saya mau tanya nih. Kalau perempuan sama perempuan gandengan dulu, orang wajar, betul ya? Orang apa-apa melaku wedok. Tapi kalau laki sama laki gandengan, piye? Aneh nggak saudara? Ya kan? Saya itu beberapa kali lihat kayak gitu saudara. Loh kalau antara ayah dan anak nggak apa-apa. Ya kan? Saya gandeng Kenan, gandeng Afram, itu anakku nggak apa-apa. Iya. Ngomongnya, oh saya sahabatan. Hati-hati, saudara harus tetap pantau. Jangan sampai anak-anak kita itu jatuh dalam kesesatan model begini. Amin saudara? Ya, terus. Dan sebagaimana mereka tidak setuju untuk menerima Elohim dengan pengetahuan mereka, maka Elohim telah menyerahkan mereka kepada pikiran yang tercela untuk melakukan perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Setelah dipenuhi dengan semua ketidakadilan, percabulan, kejahatan, keserakahan, kedengkian, penuh dengan iri hati, pembunuhan, pertengkaran, tipu muslihat, dendam, penghasut, pemfitnah, pembenci Elohim, bengis, takabur, pembual, pembuat kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak berkasih sayang, keras kepala, tidak berkemurahan, yang walaupun telah mengetahui sepenuhnya peraturan Elohim bahwa mereka yang melakukan hal-hal seperti itu layak mati. Mereka bukan saja melakukannya, tetapi juga setuju dengan orang-orang yang melakukan. Saya kasih contoh, ya kan? Ini kasih kode juga nih, ya kan? Tentang si Enjus itu kan? Apakah para yang mereka sebut itu hamba-hamba Tuhan itu nggak tahu? Hah? Saya yakin mereka tahu. Gitu. Saya yakin mereka tahu. 100% benarnya. Gitu ya. Tapi yang terjadi kan supaya apa sih kok mereka kelihatannya pro? Selain aman, supaya diharapkan jemaatnya bertambah. Gitu. Ya. Mereka tahu itu salah gitu. Tentang nama Bapak Yahweh, apakah mereka tahu kalau itu memanggil Bapak Yahweh itu benar? Tahu. Memanggil Sia itu salah? Tahu nggak? Tahu. Kenapa mereka tidak mau melakukan itu? Mereka tahu loh. Tapi mereka berani menggadaikan itu demi perut mereka. Demi menuruti hawa nafsunya. Supaya persembahannya ada banyak. Supaya jemaatnya nggak hilang. Supaya orang semakin kasih persembahan semakin banyak. Betul ya saudara? Gitu. Saya yakin dan percaya kalau saudara bisa bertahan di tempat ini. Karena Tuhan yang tuntun saudara. Amin? Ya. Karena semenjak nama Yahweh diberitakan, itu merupakan sesuatu yang mengagetkan. Dunia kekristenan yang kita sebut dulu itu. Tapi kalau saudara bisa percaya kepada Bapak Yahweh, itu disebut anugerah. Amin? Saya nanti akan singgung sedikit tentang anugerah. Apa itu anugerah dalam bahasa Ibrani? Terus, mengapa orang begitu mudah meninggalkan Tuhan seperti Demas?
Karena orang lebih suka melihat apa yang tampak oleh mata. Seperti Bileam. Bileam tahu kan gitu kan. Ketika tapi dia lihat duit yang sangat banyak. Jadinya apa? Motone ijo. Gitu. Apalagi sekarang dalam mulai masa-masa musim politik ini. Banyak pendeta-pendeta jana yang memanfaatkan ini. Betul ya saudara ya? Gitu. Makanya Bapak Gembala kita di tempat ini berkali-kali ngomong, kita tidak ada urusan dengan politik. Jangan sampai, makanya begini, kalau ada saudara yang nyalek, mohon maaf, saudara tidak akan diberikan panggung untuk saudara kampanye di tempat ini. Ya, gitu. Karena urusan politik adalah urusan pribadi masing-masing. Setuju saudara? Ya, kalau kita di tempat ini, yang kita pilih cuma satu, Bapa Yahweh. Amin? Bapa Yahweh Besem Yeshua Hamashiach. Sudah. Gitu. Ya. Orang lebih suka melihat apa yang tampak oleh mata. Berapa banyak pendeta-pendeta juga bisa disogok. Banyak saudara. Gitu. Karena pendeta juga manusia. Dia lihat, kalau aku sampai memberitakan nama Yahweh, aku ngerti itu benar. Tapi kalau sampai tak beritakan, jemaatku hilang, langsung pikirannya jemaat itu apa? Pikirannya kalau dia lihat jemaat, lihat apa? Yang begitu itu. Duit! Yang dia lihat saudara, kalau pendeta ada gembala seperti itu, dia tidak berani memberitakan kebenaran, sebenarnya yang dia lihat jemaat itu bukan jiwa. Tapi yang dia lihat, duit. Ya saya harus ngomong ini. Maaf mungkin kasar ya. Tapi itulah. Gitu. Langsung mikir, kalau apalagi dia lihat yang datang bawa mobil BMW, ojo sampai lepas. Karena kalau sampai lepas, berarti duitnya hilang. Mangkoknya satu hilang. Makanya saya ngomong begini bukan terus sok ngagung-ngagung ke Papi Lukas, bukan. Kita bersyukur gitu loh, kita ada di tempat ini, kita digembalakan dengan baik. Dan saya sampai hari ini melihat Papi Lukas tidak pernah melihat saudara dengan yang seperti itu. Amin? Ya. Jadi saya pun meniru gaya pelayanannya Papi Lukas itu seperti itu. Jangan sampai saya melayani Tuhan cuma ngejar duit. Enggak. Kalau saya mau ngejar duit, saya harus kerja. Saya harus usaha. Yang tidak ada hubungannya sama pelayanan di tempat ini. Gitu. Ya. 2. Karena orang lebih menuruti hawa nafsu kedagingannya yang nikmatnya hanya sesaat. Itu. Ya. Karena orang lebih nurutin hawa nafsu kedagingannya. Itulah yang membuat Demas pergi. Karena dia ngerasa ikut Rasul Paulus gak ada untungnya. Ya, saudara tahu? Ya, zaman sekarang orang kalau mau dipanggil pelayanan itu harus, apalagi kalau sudah punya nama tenar, harus ada fasilitas. Saudara tahu kalau saudara manggil pendeta besar yang terkenal itu harus pakai down payment. Kayak mau ikut tur ke Israel aja. Ya, kalau saudara ikut tur saya, saudara harus bayar down payment gitu ya. Untuk mengikat gitu kan. Ini manggil pendeta untuk khotbah. Sebelum dia datang harus ada down payment. Coba bayangin. Ini sudah melenceng jauh dari yang namanya ketulusan hati. Dan gaya ini sama sekali nggak cocok dengan gaya Rasul Paulus. Ya. Itulah sebabnya Demas nggak cocok dengan gaya Rasul Paulus. Dia nggak tahan. Dia maunya kalau pergi itu harus ada yang bayarin. Kalau dia pergi itu harus diganti uang. Ya. Makanya di tempat ini kita semua diajarin saudara. Kalau kita mau melayani Tuhan, jangan ada seorang pun yang berharap untuk dapat bayaran. Nggak ada.
Di sini semua orang yang melayani Tuhan, gak ada yang berharap untuk dapat bayaran. Tapi kalau dari Kehilat, Bapak Gembala ngasih kita persembahan, ya. Ada, tapi itu pun jumlahnya sebagai bentuk persembahan kasih. Bukan standar UMR. Ya, saya katakan. Ya, itulah sebabnya saudara, Bapak Yahweh itu selalu memberkati orang-orang yang tulus melayani Dia. Amin. Ya, memang tidak diceritakan apa akhirnya hidup Demas. Apakah dia jadi lebih kaya atau lebih miskin atau lebih menderita, enggak. Tapi saya percaya, kalau setiap anak-anak Bapak Yahweh yang tadinya melayani Tuhan, yang mengiring Tuhan, dan dia keluar dari kehidupannya yang benar itu, saya yakin bukan berkat yang ngejar, tapi masalah yang mengejar. Ya, berikutnya. Kenapa orang muda meninggalkan Tuhan? Karena terikat oleh komunitas. Takut dikucilkan. Saudara tahu orang-orang Israel, orang-orang Yahudi di sana, mereka tahu loh, kalau nama Tuhan mereka itu Yahweh. Ya, bukan mereka nggak tahu, memang benar. Mereka akui, yes. Suruh manggil. Oh, alasannya apa saudara tahu? Bukan mereka nggak ngerti, takut dikucilkan. Ya, padahal ketika mereka melakukan itu, mereka punya rasa takut itu, berarti mereka sedang melanggar Torah. Kan Torahnya ngomong toh, minta supaya namanya disebut. Kan mereka sudah dengan seperti itu sebenarnya mereka sedang melanggar Torah. Tapi mereka nggak sadar. Karena takut dikucilkan dari komunitas. Ya. Ada orang yang sampai menggadaikan imannya cuma gara-gara kekancan sama orang yang beda iman. Dan tiap hari digumbengi. Akhirnya orang itu merasa begini, ya wes lah, wes tak tinggal ke Bapak Yahweh. Akhirnya ikut sama mereka. Itulah sebabnya firman Tuhan bilang, supaya kita itu menjaga pergaulan kita. Amin. Ya, ini bukan berlaku hanya untuk anak muda, bukan. Kita ini yang sudah berumur, bahkan sudah umur tua pun, Tuhan minta supaya menjaga pergaulan kita. Ya, ada loh yang nggak boleh beribadah kepada Bapak Yahweh, ada yang nggak boleh beribadah ke tempat ini, dilarang sama keluarganya. Ada nggak? Ada. Dan tidak berani membayar harga. Padahal keselamatan itu seharusnya apa? Milik pribadi. Ada, saudara. Nggak boleh datang ke tempat ini. Pokok nggak boleh datang ibadah di tempatnya Pak Lukas. Gitu. Kalau sampai datang ibadah tempat Pak Lukas, putus hubungan kekeluargaan. Kira-kira kalau saudara diperhadapkan seperti itu, apa keputusan saudara? Apa pilihan saudara? Benar nih. Kalau sampai loh ini Yesus ngomong loh. Pada hari-hari akhir kamu akan dibenci oleh keluargamu oleh karena namaku. Itu bisa terjadi dan saat ini sedang terjadi. Ya kan? Sekarang saya mau tanya, saudara pilih tetap beribadah, diancam putus hubungan, atau saudara ngomong, ya wes lah, demi menjaga keutuhan keluarga. Halo? Kalau yang enggak jawab ini, mungkin saya pikir masih mikir-mikir. Ya, tak kasih tahu ya, tidak ada surga nunut, neraka katut. Enggak ada, hati-hati saudara. Ya, hubungan kekeluargaan kita secara daging, secara darah, itu terjadi selama kita ada di dunia ini. Halo? Betul enggak? Tapi kalau roh kita sudah lepas dari tubuh ini, itu sudah tidak ada yang bisa mengikat kita. Itulah sebabnya saya katakan, kerjakan keselamatanmu dengan apa? Takut dan gentar. Eling-eling itu saudara. Ya, jangan sampai karena saudara ada di komunitas yang tidak mendukung saudara,
akhirnya saudara meninggalkan atau menggadaikan iman kita. Jangan sampai. Tapi saya katakan, tetap pilih Bapa Yahweh. Karena hanya Dia yang menjamin keselamatan kita. Amin. Berani saudara? Berani saudara? Oke, bagus. Terus, ya. Karena orang merasa kecewa dengan Tuhan, merasa kecewa dengan keadaan, merasa kecewa dengan sesamanya, orang tinggalkan Tuhan. Ini yang saya katakan, orang bodoh. Dia meninggalkan Tuhan dengan sikap yang konyol. Ya. Kan berapa kali Bapak Gembala pernah membahas ini. Kalau saudara mungkin saat itu lagi dalam kebutuhan, gak punya duit. Saudara seiman gak ada yang bisa nolongin. Ternyata ada orang lain yang beda iman nolongin. Dan saudara terus merasa, oh orang gereja, orang kehilat, ternyata bepok. Tahu bepok saudara? Apa itu bepok? Bocai. Ya kan? Percuma. Ngomongnya kasih. Kon ngutangi orang gelem. Loh memang kita nggak boleh diajarin berutang kok. Betul ya? Di tempat ini, Bapak Gembala sudah ngajarin. Jangan ada yang hutang-menghutang. Kita percaya. Kalau Bapak Yahweh itu sanggup memberkati kita dengan berlimpah-limpah. Amin. Ya. Jadi jangan sampai terlibat hutang berhutang, saudara. Karena itu yang membuat orang bisa jadi kecewa. Terus, karena orang tidak menyadari betapa mahal nilai sebuah anugerah yang Tuhan sudah beri. Orang jadi mudah meninggalkan Tuhan. Coba orang kalau ngerti mahalnya anugerah, orang tidak akan meninggalkan. Ya, apa sih anugerah itu? Ya, anugerah itu kalau dalam bahasa Ibrani disebut chen. Chen terdiri dari huruf het dan nun. Kalau saya lihat kata het itu dalam bahasa Ibrani, piktografnya itu punya arti pager, punya arti separation. Pemisahan. Kemudian nun itu apa? Nun itu gambarnya kayak kecebong. Apa itu kecebong? Anak kodok. Artinya apa? Artinya nun itu bicara tentang kehidupan. Jadi anugerah itu artinya apa? Orang yang dapat anugerah berarti siap-siap hidupnya memang dibuat spesial. Hidupnya dipisahkan dari dunia ini. Halo? Saudara tidak sama dengan orang di luar sana yang tidak mengenal Bapa Yahweh. Karena saudara adalah orang yang dapat anugerah. Amin. Saya analogikan. Mungkin saudara ada yang masih ingat atau ada yang sudah lupa. Sebenarnya siapa kita? Kita ini adalah orang tidak jelas. Gelandangan di tengah jalan, di pinggir jalan. Yang statusnya nggak jelas. Bapak esopo, ibu esopo. Itu gambaran kita. Kemudian Bapak Yahweh, Yeshua, itu saya gambarkan sebagai seorang yang super kaya. Dia datang, dia lihat kita, anak gelandangan. Iki anak esopo, ibu gak jelas, bapak gak jelas. Tanya, kamu anaknya siapa? Gitu. Terus saudara saya jawab, bapak saya dari Arab, ibu saya dari Yunani. Ayunan. Ya kan? Gitu. Kemudian Bapak Yahweh bilang, kamu mau ikut aku? Mau. Daripada di sini makan, kadang enggak makan. Loh iya kan? Orang yang hidup di pinggir jalan itu kan kadang makan, kadang enggak makan. Itulah kita. Itulah kita.
Bapak Yahweh angkat kita jadi anaknya. Saya kasih tahu saudara, itu yang disebut grace, itu yang disebut hand, itu yang disebut anugerah. Sejak saat engkau diangkat dari gelandangan, yang tadinya gelandangan, ya, hidupmu yang tadi jadi satu dengan orang-orang jalanan yang gak jelas, sejak saat engkau dikatakan mau jadi anakku, mau, saudara sejak saat itu saudara dipisahkan dari mereka. Sejak kita tuh diadopsi, sejak gelandangan itu diadopsi, apakah dia masih tinggal di jalan? Enggak ya? Itu sudah satu. Berarti hidupnya sudah lebih enak. Ketika dia diangkat jadi anak, yuk kamu tak adopsi, apakah bajunya masih sama? Yang compang-camping bau tidak pernah ganti 7 bulan? Pasti itu orang belikan dia baju. Bukan cuma satu. Dia belikan 30 biji. Kan begitu saudara ya? Betul ya? Setelah dia jadikan, nah di sini nih. Ini yang saya katakan, ini yang saudara harus ketahui. Ini gambaran orang yang dapat anugerah. Ketika dia diambil, tadinya kotor, dimandiin, dikasih baju, tinggal di rumahnya. Saya kasih tahu, sejak saat itu, apakah dia masih menerapkan gaya hidupnya yang di jalan? Hah? Tentu tidak. Betul ya? Kalau selama dia hidup di jalan, dia mungkin akan gampang, umpama dia punya kebiasaan, kalau tidak suka sama orang, dia miso-miso. Loh, orang di jalan kan begitu ya? Ya kan? Nggak suka sama orang, berkelahi. Itu kehidupan orang di jalan. Kalau dia nggak suka hati, dia marah. Tapi semenjak dia hidup tinggal di rumah orang yang mengangkat dia, kira-kira gaya hidupnya masih sama atau berbeda? Berbeda. Tadinya gaya hidup gelandangan, sekarang gaya hidup anak sultan. Cara bicaranya dilatih untuk berubah. Cara berbicara sama orang juga berubah. Kalau tadinya dia tidak sekolah, sekarang dia jadi sekolah. Belajar lagi. Sama. Kita itu orang yang dapat anugerah, berarti kita dipisahkan dari dunia yang kotor ini, masuk ke dalam kehidupannya, punyanya kerajaan Bapa Yahweh. Kita ini yang tadinya goblok, bodoh, jadi kita yang tadinya nggak punya aturan, sekarang kita punya aturan. Amin? Ya kan? Gitu loh. Makanya kenapa kok kita masuk dalam pola Ibrani? Oh, belajar lagi saudara. Belajar lagi, amin? Karena kita itu dipisahkan. Siapa yang percaya bahwa kita adalah orang yang mendapat anugerah? Yes. Berarti siap untuk dipisahkan dari mereka. Amin saudara? Oke, berikutnya. Karena kesalahan konsep berpikir. Harusnya Yesua ngomong. Kan Yesua ngomong begini. Cari dulu kerajaan, surga dan kebenarannya. Semua ditambahkan. Tapi manusia itu selalu kebalik. Karena yang dilihat itu selalu mata dulu. Yang lihat oleh mata ini loh. Padahal kalau kita bicara tentang kebenaran, kerajaan, surga, itu tentang sesuatu yang belum kelihatan. Tapi yang manusia suka cari, yang manusia suka kejar, itu yang di depan mata. Makanya ada orang ngomong, wes, sing pasti-pasti, weh. Saya dulu waktu di Muncar, begitu saya kasih tahu, beritakan tentang kebenaran bahwa Natal itu tidak benar. Saudara tahu? Saya itu dikeroyok bukan satu orang, saudara. Hampir separuh jemaat. Tanyain, Jim, kue kok ngopo aneh-aneh toh Jim? Gitu. Loh ini gak aneh-aneh, tante. Ini kan firman Tuhan, saya bilang gitu. Wes lah, gak usah. Nek Natal, kita gak merayakan Natal. Lucu loh Jim. Natal itu kan sudah internasional. Loh, hubungannya Natal? Saya bingung. Natal itu sudah internasional. Dunia itu semua sudah tahu. Kalau perayaannya wong Kristen itu Natal. Jadi tak pikir iki wong beralasan tapi nggak ada dasar kitab suci nih. Ya. Tapi jujur pada saat itu saya tidak bisa banyak ngomong. Saya cuma ngomong begini. Tante, kita ini sekarang lagi belajar kembali kepada kebenaran kitab suci kita.
Saya cuma ngomong, ada nggak di dalam kitab suci kita Yesua lahir 25 Desember? Ya nggak ada sih gitu. Ya wis gak usah diperpanjang. Intinya pokoknya aku diseneni wong okeh gitu. Ya, tapi enggak apa-apa. Bagi saya kebenaran itu bukan sesuatu untuk menyenangkan orang. Tapi kebenaran itu hanya untuk membukakan sesuatu yang salah. Itu. Jadi kalau saya berdiri di tempat ini, mungkin ada saudara yang nggak suka sama khotbah saya pun merasa itu sudah resiko saya. Halo? Tapi saya mau tanya, saudara masih suka nggak sama saya? Ah, yang benar. Jujur loh, dari hati loh. Ini kita ngomong heart to heart. Saudara masih suka nggak sama saya? Kalau saya dikasih khotbah lagi, saudara masih mau terima? Puji Tuhan, syukurlah. Terima kasih saudara. Soalnya ada yang begitu saya berdiri, kuat torong jam gini. Tapi ya puji Tuhan saudara masih tahan ya. Ya. Jadi, kenapa orang jadi gampang kecewa meninggalkan Tuhan? Karena yang dicari itu bukan keselamatan, tapi yang dicari itu yang enak-enak tok di depan mata. Iya kan? Gitu. Dulu ada yang saya lihat fenomena dulu. Itu orang memang lebih suka pelayanan pergi ke kota besar daripada ke pedalaman. Ternyata memang saudara, kalau selidik punya selidik itu iya, kalau para pendeta itu ketemu itu kan kadang kalau kita ada persekutuan doa gitu ya, dulu saya masih di sinode yang lama, itu kan kumpul itu baru kebongkar semua itu bosok-bosoknya pendeta itu. Iya. Cerita, wah kowe enak nang kota, jemaatmu sugih-sugih, wah aku mangane wangel. Kadang mangan, sesuk ora mangan. Dino iki nggodhog sayur. Sesuk kadang mangan pohong. Ya. Jadi saya mendengar itu gitu. Jadi akhirnya anak-anak sekolah teologi yang baru lulus itu larinya kepinginnya pergi ke kota besar. Jarang ada yang mau kembali ke kotanya yang pedalaman itu jarang. Ada sih 1-2. Ya. Karena memang nggak mudah saudara. Ketika orang itu memutuskan untuk berkomitmen melayani Tuhan dimanapun dia berada. Itu nggak mudah. Ya. Makanya saudara kalau ditempatkan di tempat ini, saudara tinggal di kota ini, saya katakan bersyukur. Kenapa? Ya, memang saya rasakan kota Magelang ini enak. Ya, orangnya santai-santai. Ya, orangnya santai-santai tapi duitnya banyak. Gitu ya. Bersyukurlah saudara, berarti saudara adalah bagian dari orang-orang yang diberkati. Tapi Tuhan minta supaya konsepnya jangan salah dalam berpikir. Cari dulu kebenaran. Amin. Nanti kalau saudara setia mengikut Tuhan, ya toh, saudara tidak mencari motivasi yang lain, mesti Tuhan kasih tambahannya itu banyak. Lebih dari yang saudara duga. Amin. Terus 1 Korintus 1 ayat 27 sampai 28 berkata begini. Akan tetapi Elohim telah memilih mereka yang bodoh bagi dunia supaya dia dapat mempermalukan mereka yang berhikmat. Dan Elohim telah memilih mereka yang lemah bagi dunia supaya dia dapat mempermalukan mereka yang kuat. Dan Elohim telah memilih mereka yang tak berarti bagi dunia dan mereka yang dihina serta mereka yang dianggap tidak ada supaya dia dapat meniadakan mereka yang dianggap ada. Kenapa ayat ini muncul? Pernah nggak kita bertanya-tanya? Kenapa ayat ini muncul? Karena dunia ini menganggap orang yang ikut Tuhan itu orang yang bodoh. Orang yang mengikut Tuhan itu dianggap bodoh. Saya jadi ingat dulu ya. Zaman dulu nih, kalau orang punya 3 anak, itu dia lihat, kalau anak pertama ini pinter, disekolahkan jadi dokter. Yang kedua, lumayan pinter, tapi
kurang pintar dari yang nomor 1, disekolahkan teknik. Gitu. Tapi yang nomor 3, kalau ini anak nomor 3 goblok dewe, nggak bisa apa-apa, nggak punya kemampuan apa-apa, biasanya disekolahkan Alkitab. Iya, disekolahkan teologi ya. Jadi saudara, isinya orang-orang yang sekolah di sekolah Alkitab itu orang goblok. Tapi ya kayak gitu memang, saya lihat, oh iya ya. Saya soalnya begini saudara, ini bukan maksudnya apa ya. Misalnya saya kadang-kadang ya geli-geli itu melihat SDM mereka itu ya. Ya, anak-anak sekolah Alkitab yang praktek di tempat kami di Banyuwangi, itu rata-rata memang orangnya, aduh, tobat saudara. Ya, ada sekali waktu kami punya pengerja, anak praktek. Namanya, ini live ya, saya nggak usah sebut deh. Ya, namanya, pokoknya ini orang dari Kalimantan gitu ya. Nah sekali waktu papi saya kan suka masak. Papi saya bilang begini, ya, namanya itu Cong deh pokoknya, Cong begitu ya. Dia dipanggil Cong gitu, dipanggil Cong. Tapi depannya ada depannya nggak sebut deh. Cong gitu, Cong. Ini saya lagi masak, saya lupa waktu itu reca-reca atau woku, gitu ya. Kamu tunggu ya, di depan kompor itu, ya. Kamu tunggu, kamu lihat kalau matang, papi saya berpesan, nanti ini saya mau pergi dulu. Kamu lihat, tolong lihat masakannya ya. Ya om, papi saya pergilah ke pasar, sampai 1 jam. Waktu pulang, kok bau apa ini? Bau gosong dari dapur. Oh larilah papi saya, dia bilang, loh, dia lihat itu anak masih di depan kompor begini. Ini padahal, wah ada ngebul gak karu-karuan, gosong masakannya. Papi saya kaget, Cong, kok kamu diam aja? Dia, oh iya om. Loh, kok masakannya gak diangkat? Kok sampai gosong? Loh, katanya om suruh lihat. Tobat saudara, ya kan? Piye? Tapi itu yang terjadi saudara, ya. Jadi ya benar, kan perintahnya disuruh lihat. Jadi masakannya gosong, dia cuma lihat. Ya. Jadi orang-orang dunia itu konsepnya terbalik dengan apa yang Tuhan miliki. Konsepnya berbeda. Jadi kita tuh dianggap bodoh sama mereka. Apa yang kita kerjakan ini sekarang dianggap bodoh loh sama mereka. Kenapa? Kok mau-maunya saudara buang waktu, buang tenaga, buang duit untuk duduk 2 jam gak ada artinya. Keplok-keplok nyanyi, ngerungoke, pendeta dongeng. Dibayar gak saudara? Ada yang dibayar? Dapat apa saudara? Secara materi? Gak dapat apa-apa. Itulah yang disebut mereka goblok kita ini katanya. Itu yang Demas rasakan. Mengikut Tuhan, melayani Tuhan, karena dia lihat Rasul Paulus itu kok menderita. Rasul Paulus itu nggak ada sponsornya. Tapi Rasul Paulus itu tetap semangat. Dia justru berkorban. Dia nggak kuat Demas. Karena dia mengikut apa yang dunia miliki konsepnya. Saya kasih tahu, kalau saudara ikut Tuhan cari cuan, saudara akan bocuan. Paham saudara? Kalau saudara ikut Tuhan, konsepnya supaya diberkati, saudara akan kecewa. Saya kasih tahu, itu yang Yesus katakan. Tapi carilah dahulu kerajaan sorga dan kebenarannya, semua akan ditambahkan. Kalau saudara cari Tuhan supaya diberkati, tak kasih tahu, pasti kecewa. Saya kasih tahu, yang benar adalah kalau saudara ikut Tuhan, karena saudara sudah mengimani, karena kita sudah diselamatkan. Amin. Keselamatan tidak akan pernah hilang dari saudara. Itulah sebabnya saudara setia ikut Tuhan, karena ada jaminan yang pasti. Nah, ketika saudara setia, Tuhan lihat kesetiaan saudara. Apa sih yang engkau butuh, anakku? Tuhan perlengkapi, Tuhan kasih, Tuhan berkati. Bukan cuma cukup, tapi berkelimpahan. Yang penting konsep hatinya harus benar dulu. Amin. Nah, terus. Jadi apa yang dianggap bodoh bagi dunia? Kita itu dianggap bodoh karena satu, mau melakukan sesuatu tanpa mendapat
keuntungan. Yang kayak gini nih, dianggap bodoh. Harusnya saudara bisa berbisnis, pakai waktu yang ada. Coba bayangin kalau saudara bisa buka toko selama 2 jam, berapa juta yang saudara bisa hasilkan? Tapi kalau saudara tutup toko selama 2 jam, saudara datang di sini, saudara dapat apa secara materi? Halo? Nggak ada. Tapi tak kasih tahu, Bapak Yahweh tidak pernah hutang sama kita. Amin. Masih tokomu mbok tutup 4 jam, 5 jam, 1 hari, tapi kalau kau gunakan itu untuk melayani Tuhan, beribadah kepada Bapak Yahweh, tak kasih tahu, Tuhan ganti berkali-kali lipat. Sama seperti orang Israel, ketika mereka dapat mana, hari ke-5, hari ke-6, Tuhan sediakan 1 mangkok atau 2 mangkok. 2 mangkok. Artinya apa? Itu menunjukkan bahwa Bapak Yahweh bertanggung jawab atas hidup kita. Amin saudara? Jadi tidak usah takut, tidak usah ragu. Nek dakwaya ibadah, datang ibadah dengan setia, dengan sungguh-sungguh. Tidak usah mikir, kok tokoku piye. Nggak usah. Amin? Ya, nggak usah takut pelanggannya lari. Karena pelanggan itu datang Tuhan yang kirim. Percaya nggak saudara? Iya. Ya. Bukan karena kehebatan saudara buka toko, bukan. Bukan karena kelihayan saudara dalam berdagang, bukan. Tuhan yang kirim itu. Gitu. Makanya cari Tuhan dulu. Amin. Kemudian kedua, apa yang dianggap bodoh bagi dunia? Rela berkorban untuk sesuatu yang tidak terlihat. Ya ini. Saudara datang, saudara malah bukan dapat duit, saudara malah ngasih persembahan. Betul ya? Untuk sesuatu yang sekarang saudara belum lihat, yang baru dijanjikan, engkau akan mendapat keselamatan. Kira-kira saudara sudah lihat belum keselamatannya? Belum. Betul kan? Gitu. Kan nanti setelah Yesua datang menjemput kita, betul ya? Yang datang menjemput itu Yesua atau Saiton, kan gitu loh. Ya kan? Loh ya kan? Itu kan yang menentukan gitu loh. Terus, itu dianggap bodoh. Kemudian apa yang dianggap lemah sama dunia kita, itu ditertawain. Jadi, yang dianggap lemah sama dunia itu adalah orang yang tetap setia berpengharapan pada Tuhan meskipun memiliki kelemahan secara fisik. Sudah nggak bisa apa-apa, kok masih berharap sama Tuhan. Berharap sesuatu yang cuma dipercaya. Saya itu terus terang kagum sama Pak Man ini. Ya, Pak Man ini matanya nggak bisa lihat. Tapi kalau sudah ngomong ke ibadah, dia setia. Ada banyak orang ketika mereka sudah merasa baru gerges-gerges gini, apa nggak datang? Orang enak ya Pak gerges masuk angin. Baru masuk angin, sudah nggak datang ibadah. Ya kan? Gitu. Jadi saya mengingatkan kembali, ya, selama kita bisa berdiri, selama kita bisa jalan, datang ibadah. Amin. Karena itu yang namanya korban persembahan. Korban persembahan. Nah, saudara datang dengan kondisi sehat dan itu sudah biasa, semua orang bisa. Tapi kalau ketika saudara datang dalam keadaan yang lemah, itu persembahan. Di hadapan Tuhan saudara itu sebagai persembahan. Nangkap sampai sini saudara? Ya. Berikutnya, sedikit lagi saudara ya. Apa yang dianggap tak berarti bagi dunia? Orang-orang percaya yang bukan dari golongan elit. Contohnya orang miskin, tidak punya gelar pendidikan tinggi, tidak punya jabatan atau kekuasaan. Tapi mereka bisa menghasilkan suatu karya yang besar bagi pekerjaan Tuhan. Jadi kita ini, saudara lihat, mungkin ada orang-orang yang tidak punya gelar pendidikan tinggi. Bukan dari kalangan bangsawan. Ya, tapi Tuhan pilih mereka untuk mempermalukan, untuk menunjukkan bahwa yang membuat mereka hebat itu bukan gelar mereka. Yang membuat mereka hebat itu bukan karena pendidikan mereka. Yang membuat mereka itu kuat bukan karena duit mereka, tapi karena karya Tuhan bekerja atas hidup mereka. Saudara mau dipakai Tuhan seperti itu? Ya, ya enggak usah jauh-jauh lah, Bapak Gembala kita. SMA aja nggak tamat. Ya kan? Gitu kan?
Gitu. Saya kan ngomong ini bukan bukan menjatuhkan papi, tapi memang papi sudah saksi sendiri kan. Tapi saudara bisa lihat bagaimana Tuhan pakai Bapak Gembala kita. Ya kan? Kita ini bangga loh saudara. Kita kehilat kita itu sudah diketahui di seluruh dunia. Ya. Ya. Jadi makanya saya kalau dikasih pelayanan di sini, saya disuruh khotbah. Terus terang sampai hari ini itu saya merasa tertekan sebenarnya. Sing ape tak omong apa? Gitu. Ya, tapi saya tidak mau terjebak dalam perasaan seperti itu. Pokoknya bagi saya melayani Tuhan dengan tidak punya motivasi yang lain. Tujuan saya satu memberitakan kebenaran firman Tuhan, kedua supaya saya bisa melayani saudara di tempat ini dengan setulus hati. Amin saudara. Wes itu tok, aku enggak mikir yang lain. Terus nah, Demas itu sebenarnya adalah orang yang sangat potensial dalam pelayanan. Terbukti bahwa dalam suratnya, Paulus sampai nyebut namanya. Ini membuktikan bahwa Demas adalah salah satu murid kesayangannya. Tapi Paulus menyatakan kekecewaannya terhadap Demas. Demas gagal dalam menata hati, sama seperti Adam gagal dalam menata hati ketika keinginan daging lebih kuat mengalahkan ketaatan. Disitulah awal kejatuhan manusia. Ketika keinginan dagingmu, saudara, membuat engkau menggeser tanggung jawabmu terhadap Tuhan, hati-hati. Itu bisa jadi celah untuk engkau semakin jauh dipakai setan. Ya, gara-gara saudara itu dapat job di luar lebih gede, saudara tinggalkan Tuhan. Itu hati-hati saya katakan. Itu salah satu trik setan untuk membuat kita jauh dari Tuhan. Terus, lalu bagaimana sikap hati kita? Apakah seorang yang melayani Tuhan harus melepaskan hal keduniawian? Yang maksud saya, berarti nggak boleh kaya, nggak boleh punya kedudukan, nggak boleh punya wanita yang cantik, atau pria yang kaya raya. Tidak demikian. Jangan terjebak oleh pengertian yang salah. Karena Yesua juga mengatakan dalam Yohanes 10 ayat 10 mengatakan, pencuri tidak datang kecuali untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Pokoknya kalau setan itu datang cuma bisanya menghabiskan kita. Tetapi Yesua datang supaya mereka punya hidup dan memperolehnya Jadi jelas ya. Kalau setan itu cuma bisanya mau menghabisin kita, tapi Yesua itu datang buat kita supaya kita hidup berkelimpahan. Ya, terus. Satu, jadi maksudnya apa? Justru kalau tadi ada stigma, manusia jatuh gara-gara harta tata wanita. Akhirnya banyak yang ngomong, jangan mengejar harta, jangan mengejar tahta, jangan mengejar wanita. Disuruh hidup susah. Begitu. Menderita demi Kristus, katanya begitu. Loh iya pendeta di luar sana begitu saudara ngomongnya. Iya, para katanya Pak Tin Kristulo. Kita harus bisa hidup menderita untuk Kristus, katanya. Dianya sendiri mobilnya Mercy. Rumahnya banyak. Perpuluhannya miliar-miliar. Dipangan dewe kabeh. Ya, tapi orang bilang, dia ngomong sama jemaahnya suruh hidup susah. Tinggalkan harta saudara. Itu semua fana. Itu membuat engkau tidak dekat sama Tuhan. Gitu. Kayak aku kabeh. Satu, ya, stigma harta tata wanita dikejar itu, kalau dikejar salah itu saya katakan itu tidak benar. Justru yang pertama, saudara harus kejar kekayaan. Siapa yang setuju? Bahwa kita harus kaya. Ya, bekerjalah untuk menjadi kaya, berdaganglah untuk jadi kaya. Jangan punya pikiran, ya saya buka toko yang penting saya bisa makan untuk mencari sesuap nasi. Sesuap nasi beneran mau saudara? Saya yakin, saya sama Albert ini porsi makannya sama. Bisa kita makan, kalau Albert makan cukup satu suap nasi. Gak cukup, ya kan? Apalagi saya, ya kan? Bekerja supaya kita jadi kaya. Amin? Ya.
Itu targetnya, bukan hanya untuk cukup kehidupan sehari-hari. No, harus lebih dari itu. Karena Yesus datang untuk membuat kita jadi kaya. Jadilah kaya. Tapi jangan lupa pakai kekayaanmu, persembahkan kekayaanmu untuk juga membesarkan pekerjaan Tuhan. Amin. Halo? Ya? Bukan seperti Demas yang mengejar kekayaan demi memuaskan dirinya sendiri. Jangan. Ya. Saudara bisa baca sendiri Kisah Para Rasul 20 ayat 34 sampai 35. Ya. Itu Rasul Paulus menjelaskan bagaimana dia membiayai seluruh kehidupan pelayanannya. Orang yang melayani Tuhan itu jangan cari untung, tapi justru harus mau rugi. Supaya apa? Supaya hati Tuhan disenangkan. Tapi jangan khawatir. Kelihatannya engkau rugi. Tapi engkau sedang membuat hati Tuhan bergetar. Jadi Tuhan tidak akan pernah membuat kita yang melayani Tuhan, kita yang mengiring Tuhan, kita yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita yang belani pekerjaan Tuhan sampai kekurangan. Tidak pernah. Yang ada saudara akan diberkati berkelimpahan. Pegang itu saudara. 2. Berkarirlah untuk mencapai level setinggi mungkin. Ya, supaya Anda bisa punya pengaruh yang luas. Untuk memberikan prioritas kelancaran pekerjaan Tuhan. Seperti siapa contohnya? Daniel, Nehemia, Yosef, Paulus. Mereka semua adalah orang-orang yang punya pengaruh. Mereka semua adalah orang-orang yang punya jabatan yang tinggi. Jadi kalau saudara itu diizinkan Tuhan untuk hidup dalam berkarir, jangan cuma puas saudara sebagai karyawan biasa. Tapi kejar supaya saudara minimal jadi wakil direktur. Halo? Benar nggak nih yang saya ngomong? Hah? Ya, harus kejar sampai selevel itu. Bahkan saudara benar-benar harus bisa dipercaya menjadi orang nomor 2. Gitu. Minimal. Supaya apa? Saudara punya pengaruh yang luas dan saudara bisa pakai itu untuk memberitakan nama Yahweh. Amin. Jadi bukan tidak boleh berkarir. Amsal 22 ayat 29. Apakah engkau mengetahui orang yang cakap dalam pekerjaannya? Dia akan berdiri di hadapan raja-raja. Dia tidak akan berdiri di hadapan orang-orang tak dikenal. Jadi kalau kita itu punya pengaruh yang besar, saudara itu levelnya, ngomongnya sudah di hadapan para raja-raja. Jadi kita itu harus mengejar bahwa kita itu kalau punya karir, kita itu kalau punya bisnis, levelnya harus yang tinggi. Jangan cuma puas nilainya, ya yang penting saya sudah berbisnis, nilainya juta-juta udah cukup. No! Bapak Gembala ngajarin, supaya kalau kita itu bekerja, hasilnya bukan cuma juta-juta. Ratusan juta. Miliar. Amin? Yes. Ya terus. Berusahalah, yang Anda bilang, hati-hati. Jangan mengejar wanita cantik. Nek saya ngomong, lebih baik wanita cantik. Daripada saudara kejar wanita wis elek, saat ini elek. Loh iya. Ya kan? Dulu saya punya prinsip. Ada yang nanya gini. Son, kamu lebih milih mana? Cewek cantik tapi hatinya jelek? Atau cewek jelek hatinya cantik? Nek saudara pilih yang mana? Hah? Dulu saya gini. Nek aku tetap milih sing ayu. Ya. Loh, tapi hatinya elek. Gampang. Hati elek itu didoake, nggak mesti dia bertobat. Ya, tapi ya kan? Tapi saya itu bersyukur saudara, saya berdoa minta sama Tuhan, nah dapatnya yang perfect, ya kan? Itu. Jadi kalau tanyain orang betul tuh jawabannya Brisco Nugroho, ya. Kalau tanyain mau dapat cewek, mana Nugroho?
Itu si siapa? Rizky ya? Siapa? Angga. Jadi kalau ditanyain mau dapat cewek yang apa? Yang cantik, hatinya cantik. Jadi berusahalah untuk mendapatkan seorang wanita atau pria yang terbaik sebagai pasangan yang seimbang. Gitu loh maksudnya. Kejar saudara. Kalau saudara yang sudah punya istri, punya suami, loh terus mau suruh kawin mana? Bukan. Tapi saudara itu jadikan istri saudara atau jadikan suami saudara sebagai sahabat paling dekat. Konco urip. Kekancan sepanjang masa. Amin. Bisa nggak saudara? Mau nggak saudara? Ya, satu saat saya juga akan bicara mengenai kehidupan perkawinan saudara. Ya, supaya jadi penolong dalam kehidupan kita. Kalau orang kehidupan suami istrinya itu damai sejahtera, hidupnya itu everyday itu selalu menyenangkan. Pasti. Ya, kalau saudara terbuka terhadap istri dan atau suami saudara, hidupmu itu akan damai sejahtera. Itulah sebabnya saudara, kejar. Ya, itu ada ayatnya Kejadian 2 ayat 18, Amsal 31, 1 Petrus pasal 3. Itu ada ayatnya semua. Ya, terus cepat dikit lagi ya saudara ya. Saya kasih tahu, beranilah untuk membayar harga sebagai bentuk engkau membalas cinta kasih Bapa Yahweh lewat anugerah keselamatan yang Dia beri dengan setia mengiring atau melayani Tuhan. Mau saudara bayar harga? Mau nggak bayar harga? Saya kasih tahu, ya, beranilah bayar harga. Meskipun hujan, kalau bisa saudara datanglah, bayar roh harga. Kenapa? Itu sebagai bentuk bahwa engkau mengasihi Dia. Ya. Terus terakhir, setialah sampai akhir. Karena apa yang sekarang saudara kerjakan untuk Tuhan di dalam dunia ini, upahnya itu gede. Gede saudara upahnya. Amin. Ya. Kita semua percaya ya bahwa kita semua ini warga negara kerajaan Samayim. Amin. Jadi yang kita kejar bukan keselamatan lagi loh. Yang kita kerjakan ini, yang kita kejar ini sekarang bukan keselamatan. Tapi yang kita kejar adalah upah. Selama engkau hidup di dalam iman kepada Bapa Yahweh, engkau tidak akan pernah hilang keselamatanmu. Amin. Yang penting kerjakan dengan benar keselamatan kita. Ya. Wahyu 2 ayat 10b katakan, jadilah setia sampai pada kematian, dan aku akan memberikan kepadamu apa? Mahkota kehidupan. Jadi malam hari ini kita akan menghadapi tahun yang baru. Saudara, mungkin 1 minggu lagi ya. Kita akan bukan 1 minggu, tinggal beberapa hari lagi. Pesan saya, di tahun yang baru nanti, saudara tetap mengerjakan keselamatan saudara dengan takut dan gentar. Mengingat waktu kedatangannya semakin panjang atau semakin pendek? Semakin pendek. Jangan pernah ada dari kita yang sampai meninggalkan Tuhan, menggadaikan iman kita demi itu tadi. Amin saudara? Saya percaya ketika kita sungguh-sungguh mengiring Tuhan, Bapa Yahweh memberkati saudara dengan berkelimpahan. Amin buat firman Tuhan. Bapa Yahweh memberkati saudara. Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapa Yahweh, malam hari ini Tuhan, selesai firman-Mu kami sampaikan. Biarlah firman ini memberikan kami kekuatan lagi, mengingatkan kami untuk kami terus mengerjakan keselamatan kami dengan takut dan gentar. Terima kasih Bapa Yahweh, karena kami percaya Tuhan, anugerah yang Kau beri untuk kami itu jauh melebihi segala-galanya Bapa. Terima kasih Bapa Yahweh, berkati firman-Mu, berkati seluruh jemaat-Mu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami mengucap syukur dan berdoa sama-sama kita berkata, amin. Kita akan mendengar pengumuman saudara. Shalom, berjumpa kembali dalam Aleph Tau Update News. Berikut kami sampaikan pengumuman minggu ini. Rangkaian acara tutup tahun 2023
Ibadah tutup tahun 2023 akan diadakan pada hari Minggu 31 Desember 2023 yang dilaksanakan dalam beberapa sesi, yaitu ibadah tutup tahun dimulai pada pukul 5 sore sampai 7 malam. Berlanjut dengan sesi perjamuan kasih pada pukul 7 hingga 8 malam. Jemaat dapat membawa makanan ringan untuk dinikmati bersama. Acara ini akan diakhiri dengan doa tutup tahun yang dimulai pada pukul 8 hingga 10 malam. Acara ini terbuka untuk semua jemaat Kehilat Aleph Tau. Ibadah Minggu pagi tetap diadakan seperti biasa. Divisi Dancer membuka pendaftaran bagi saudara yang rindu melayani dalam bidang dancer, yaitu tamborin dan banner, yang terbagi dalam beberapa kelas sebagai berikut. Glory Class untuk usia 5-7 tahun, Angel Class usia 8-11 tahun, Miracle Class usia 12-20 tahun, dan Joyful Class usia 20 tahun ke atas. Pendaftaran dan info lebih lanjut dapat menghubungi Saudari Beauty atau Rahel di nomor berikut. Divisi Multimedia membuka kesempatan bagi jemaat Kehilat Aleph Tau Magelang yang rindu melayani Bapa Yahweh di bidang LCD, kameramen, editor, fotografer, videografer, live streaming, content creator, dan reporter pengumuman. Bagi saudara yang ingin melayani di bidang tersebut, dapat menghubungi Saudari Welly di nomor 0882 2533 9832. Pendaftaran ditunggu paling lambat pada tanggal 31 Desember 2023. Demikian pengumuman minggu ini. Sampai jumpa di Aleph Tau Update News selanjutnya. Bapa Yahweh memberkati. Amin. Baik saudara, sebelum saya pulang saya jadi teringat ya, kalau tadi dibuka kelas untuk dancer, untuk multimedia, saudara yang belum mengambil bagian dalam pelayanan, saya katakan, saya ajak, yuk saudara, saatnya sekarang kita melayani Tuhan. Jangan sampai ketika kita sudah nggak bisa apa-apa, baru kita kepikiran, iya ya aku belum melayani Tuhan. Tapi mumpung saudara ini masih kuat, masih gagah, saya sudah umur 50-60 nggak apa-apa. Umur 60 boleh nggak jadi dancer? Tadi dibuka kan ya? Aku kok ora iso goyang, tenang, sudah ada yang ngajarin. Amin. Ya, multimedia. Jangan dipikir multimedia hanya untuk anak-anak yang masih muda-muda, enggak. Ya. Saudara yang sudah umur 70 tahun pun boleh selama saudara mau belajar. Amin. Untuk apa sih kita ini mau melayani Tuhan? Untuk apa sih saudara ambil bagian ini? Untuk apa saudara? Ayo. Saya kasih tahu. Kehilat ini milik kita bersama. Dan kehilat ini milik Tuhan. Amin. Kalau saudara ambil bagian untuk ambil bagian dalam pelayanan, itu saudara berarti ikut memikirkan hatinya Tuhan. Mau saudara? Mau? Ya, saya ajak saudara sekali lagi, saya ingatkan, ayo semua. Kalau bisa 100% jemaat ikut ambil bagian dalam pelayanan. Amin? Ya, jangan ragu. Karena itu menyukakan hati Bapa Yahweh. Amin saudara? Baik, ya kita akhiri ibadah kita malam hari ini. Saya undang saudara bangkit berdiri. Dan kita akan mengakhiri ibadah ini dengan kita akan menerima birkat Kohanim. Haleluya. Kami mengucap syukur kepada Engkau Bapa Yahweh malam hari ini Tuhan. Selesai sudah ibadah kami. Bapa Yahweh, kami berterima kasih buat kebaikan yang Kau beri dalam hidup kami. Kami bersyukur ketika kami beribadah dengan sungguh-sungguh mencari Engkau Bapa. Engkau memperhitungkan itu semua ya Bapa. Dan saat ini Tuhan, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan, sebelum kami pulang, kami berdoa Bapa, kami memohon berkat-Mu. Karena hanya berkat Bapa Yahweh, berkat yang sempurna yang dapat kami nikmati. Terima kasih Bapa Yahweh, kami mau pulang. Oleh sebab itu saudara, angkat kedua belah tangan saudara dan terimalah berkat daripada Bapa Yahweh. Yevareka Yahweh, o Yismereka. Amin.
Yair Yahweh panau elecha. Wikunecha. Yesa Yahweh panau elecha. Wa yashem lecha. Shalom. Baru kata Bairu, baru kata Besade, diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Baru fribitneka ufri atnaka, ufri vahemteka, syekarala beka, westerot soneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah hasil bumimu, hasil ternakmu, anak-anak lembumu, dan anak-anak dombamu. Amin. Baru tanah kaum misarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baru kata beboeka, ufaru atabat seteka, diberkatilah engkau pada waktu masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Amin. Baru kata Yahweh Elohenu melek haolam, Bishem Yeshua Masya Warwa Kodes, Kile Olam Faid. Kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Sama-sama kita berkata, amin. Selamat pulang, Papa Yahweh memberkati. Laila Tov. Bapa Yahweh yang Maha Kuasa, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah bersama kami di Kehilat Alef Tau Magelang. Doa saya Bapak Yahweh memberkati dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan berkat materi yang semakin melimpah. Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia. Hari Sabat jam 5 pagi, hari Minggu jam 6 pagi, hari Rabu jam 6 sore. Siap sedialah sebagai mempelai Hamasiah untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita yaitu Adonai Yeshua Hamasiah di awan-awan yang permai. Amen lehitraot. Shalom, sampai jumpa kembali.